Shalom sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan. Bertemu lagi di pagi hari ini dalam layanan Morning Call GPIB. Bersama saya Pendeta Rian Chandra Riupasa. Saat ini saya melayani di GPIB Benester Kembayan, tepatnya di Pos Pelkes Bukit Kalvari Majo. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita menjalankan segala aktivitas kita, tugas tanggung jawab kita di pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, kita pikirkan, semuanya boleh selalu berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kasih dan anugerah yang selalu Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga tidur kami dan Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang boleh kami alami. Sebelum kami menjalankan segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu terlebih dahulu. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh memberikan kami ketenangan dalam hati dan pikiran kami, dan juga hikmat-Mu supaya kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini boleh kami mengerti, kami pahami, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman bagi kami ya Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 4 ayat 12 sampai 16. Yang menyatakan, "Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai suatu yang hina dan yang menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagia kamu pada waktu itu dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu?" Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus dituntut untuk menjadi teladan dimanapun kita berada. Jadi tuntut untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia yang ada. Begitu juga yang Paulus harapkan kepada jemaat di Galatia. Jemaat Galatia diminta untuk meneladani dirinya, meneladani Paulus. Karena kalau kita lihat di ayat 12, di situ dikatakan, "Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku." Bagaimana Paulus menginginkan jemaat-jemaat di Galatia pada saat itu meneladani dirinya. Meneladani dalam hal apa? Dalam kesetiaan untuk terus memberitakan Injil. Kita bisa melihat pelayanan yang Paulus lakukan tidaklah mudah. Ada banyak tantangan, rintangan yang harus dihadapi. Tapi bagaimana kesetiaannya untuk tetap memberitakan Injil. Itu juga yang diharapkan supaya jemaat-jemaat Galatia pada saat itu meneladani dirinya tentang kesetiaan itu. Dan juga tak hanya itu saja,
Paulus tak hanya meminta jemaat-jemaat di Galatia untuk meneladani dirinya, tetapi kita boleh melihat juga bahwa Paulus juga meneladani jemaat-jemaat di Galatia pada saat itu. Kan di ayat 14 dikatakan, "Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai suatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri." Kita bisa melihat di sini bahwa Paulus pun meneladani apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Galatia. Bagaimana kebaikan yang dilakukan oleh jemaat di Galatia pada saat itu. Kalau kita lihat tadi bagaimana Paulus mungkin menganggap bahwa ketika ia sakit, ini sebagai cobaan bagi kehidupan jemaat-jemaat di Galatia. Tapi kita boleh melihat bahwa ternyata kebaikan itu dilakukan oleh jemaat-jemaat di Galatia pada saat itu. Mereka mau memberi diri mereka. Mereka mau melakukan kebaikan tanpa pamrih, dengan murni, dengan ketulusan hati mereka. Karena kalau kita lihat zaman sekarang, bahwa begitu banyak orang yang melakukan kebaikan karena ingin mendapat pujian. Tapi bagaimana kebaikan itu dilakukan harus dengan kemurnian hati. Artinya tanpa pamrih, dengan tulus hati untuk memberi diri melakukan kebaikan-kebaikan itu. Itulah yang Paulus teladani dari jemaat-jemaat di Galatia. Bahwa mereka dapat menyambut Paulus seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Begitu juga bagi kehidupan kita. Bagaimana Paulus juga menginginkan kita semua sebagai umat-umat Tuhan untuk meneladani kesetiaan Paulus dalam memberitakan Injil, melakukan kebaikan tanpa pamrih. Melakukan kebaikan bukan ingin untuk mendapatkan pujian, tapi biarlah kita melakukan kebaikan itu dengan ketulusan hati kita. Itulah, mari Paulus mengharapkan kita juga, tidak hanya jemaat-jemaat di Galatia, tapi bagaimana kita juga boleh meneladani diri Paulus. Kebaikan-kebaikan jemaat-jemaat di Galatia. Marilah kita boleh menjadi teladan dimanapun kita berada. Marilah kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Biarlah hari ini kita boleh memulai supaya kehidupan yang kita jalani, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita boleh menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah kehidupan sekolah kita, dimanapun kita berada. Biarlah kita boleh mewujudkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Biarlah Tuhan selalu memampukan kita. Biarlah Tuhan selalu tetap memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat GPB dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali datang dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa pagi hari ini kami boleh kembali diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali diingatkan, kami boleh kembali diajarkan bagaimana kami boleh dapat menjadi teladan dimanapun kami berada, baik di tengah kehidupan keluarga kami, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan pekerjaan maupun lingkungan sekolah kami. Pimpin dan sertailah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi teladan-teladan dimanapun kami berada. Biarlah setiap perkataan yang kami katakan, biarlah setiap perbuatan yang kami lakukan, biarlah semuanya mencerminkan
bahwa kami menjadi pengikut Kristus. Biarlah apapun yang kami katakan, kami lakukan, semuanya kami lakukan untuk mewujudkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, mampukan kami menjadi teladan, menjadi pembawa terang dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan juga boleh memberkati segala aktivitas kami, tugas tanggung jawab kami, dalam pekerjaan, dalam sekolah kami ya Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai dari pagi ini, siang hingga malam nanti kami boleh kembali beristirahat. Kami serahkan segala kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah permohonan kami, inilah ungkapan syukur kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.